Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 Studi Kasus Foundation of Group Behavior ingin membahas tentang kasus yang terjadi pada lembaga NASA di Amerika Serikat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Erika Priyanti, Muhammad Fridiansah, Nur Farah Amalia, dan yang terakhir ada Rizka Auliana. Baik, mari simak kasus berikut ini. Kasus yang terjadi pada lembaga NASA di Amerika Serikat menurut Robin dan Judge. Bahaya dari tidak berbicara. Bencana ulang-alik Columbia pada 2003 berawal dari terlepasnya sebuah busa di kala peluncuran. Penyelidikan Columbia mengungkap bahwa para insinyur NASA telah memutuskan sejak awal dalam misi tersebut bahwa busa yang jatuh tidak membahayakan pesawat ulang-alik tersebut atau awaknya. Meskipun sekarang secara umum telah diterima bahwa ini adalah faktor tunggal yang menyebabkan kehancuran pesawat ulang-alik tersebut. Namun, penyelidikan tersebut juga mengungkapkan bahwa beberapa insinyur tetap harus mendiskusikan situasi-situasi yang melibatkan kemungkinan masalah yang berhubungan dengan kerusakan keramik dan busa yang jatuh tersebut. Tetapi, karena para insinyur yang secara langsung berhubungan dengan proses pengambilan keputusan, merasa yakin bahwa busa tersebut tidak menimbulkan risiko. Mereka tidak menyampaikan hasil diskusi mereka ke permukaan, meskipun para insinyur lainnya menyatakan bahwa material tersebut dapat berpotensi menjadi penyebab kerusakan yang menimbulkan bencana besar. Dengan kata lain, ada beberapa insinyur yang terlibat dalam misi Columbia dan sangat yakin bahwa yang jatuh tersebut merupakan ancaman terhadap misi tersebut, tetapi memilih untuk tidak berbicara. Sementara tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan Columbia celaka. Para insinyur di Johnson Space Center cukup yakin mereka menemukan jawabannya. Sebelumnya, mereka telah mencoba mengingatkan para petinggi, namun diabaikan. Senior manajer Johnson Space Center menolak informasi yang ada dengan mengesampingkan para insinyur. Pada wawancara setelahnya, diketahui bahwa telah terjadi 5 kali rapat yang membahas soal busa, tetapi semuanya sepakat bahwa tidak perlu melakukan tindakan. Mengapa insinyur-insinyur ini tetap diam dan tidak menyampaikan kekhawatiran mereka kepada atasan mereka? Kemungkinan jawabannya adalah kelompok di NASA tersebut menekan persetujuan pendapat sedemikian kuatnya hingga mereka menahan perbedaan pendapat. Para insinyur lebih mengkhawatirkan masalah terpenuhinya jadwal penerbangan ketimbang risiko keselamatan. Apalagi setelah 26 bulan melakukan persiapan intensif, baik itu dengan belajar, pengujian, pendesainan ulang, serta perbaikan dalam semua hal. Sudah tidak ada yang tahu kemana lagi pendapat kecil harus dilayangkan. NASA memutuskan Columbia untuk terbang. Ditambah lagi dengan sudah lelahnya laporan akhir CAIB menyimpulkan seiring waktu secara perlahan dan tanpa disengaja, pemeriksaan dan penyeimbangan check and balance yang dimaksud untuk meningkatkan keamanan telah terkikis dan tergantikan oleh proses-proses terperinci yang menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dan konsensus yang tidak disahkan. Tetapi komunikasi yang efektif kurang adanya tekanan yang diberikan kelompok kepada individu. Selanjutnya, definisi dan klasifikasi kelompok. Definisi kelompok. Bahaya dari tidak berbicara merupakan kasus yang terjadi pada lembaga NASA di Amerika Serikat, menurut Robin and Judge. Kemungkinan salah satu penyebab kecelakaan pesawat ulang-alik Columbia di tahun 2003 itu disebabkan oleh orang-orang pintar yang bekerja secara kolektif, kadang-kadang melakukan hal bodoh. Kelompok formal itu adalah satu dari kesimpulan yang diberikan oleh Dewan Investigasi Kecelakaan Columbia Accident Investigation Board, yang sangat mengkritisi proses pengambilan keputusan tim pada NASA. Baik, materi selanjutnya adalah tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Ada model 5 tahap pengembangan kelompok. Yang pertama ada tahap membentuk. Dalam kasus NASA ini dapat diketahui bahwa setelah 26 bulan melakukan persiapan intensif, baik itu dengan belajar, pengujian, pendesainan ulang, perbaikan dalam semua hal, tetapi beberapa insinyur telah mengkhawatirkan selama berbulan-bulan potensi tidak berfungsinya sebuah segel O-ring selama peluncuran di musim dingin. Tahap kedua, tahap mempeributkan.
Para insinyur di Jones Space Center cukup yakin mereka menemukan jawabannya, tetapi sebelumnya mereka telah mencoba mengingatkan para petinggi namun diabaikan. Senior manajer di Jones Space Center menolak informasi yang ada dengan mengesampingkan para insinyur. Pada wawancara setelahnya diketahui bahwa telah terjadi 5 kali rapat yang membahas soal busa, tetapi semuanya sepakat bahwa tidak perlu melakukan tindakan. Tahap menyusun norma. Bencana ulang-alik Columbia pada 2003 berawal dari terlepasnya sebuah busa di kala peluncuran, hanya 73 detik setelah peluncurannya pada suatu hari di bulan Januari yang dingin. Penyelidikan Columbia mengungkapkan bahwa para insinyur NASA telah memutuskan sejak awal dalam misi tersebut bahwa busa yang jatuh tidak membahayakan pesawat ulang-alik tersebut. Tahap keempat, tahap mengerjakan. Para insinyur yang secara langsung berhubungan dengan proses pengambilan keputusan merasa yakin bahwa busa tersebut tidak menimbulkan resiko. Mereka tidak menyampaikan hasil diskusi mereka ke permukaan, meskipun para insinyur lainnya menyatakan bahwa material tersebut dapat berpotensi menjadi penyebab kerusakan yang menimbulkan bencana besar. Tahap terakhir, tahap membubarkan. Setelah diadakan penyelidikan, sekarang secara umum telah diterima bahwa ini adalah faktor tunggal yang menyebabkan kehancuran pesawat ulang-alik tersebut. Baiklah, selanjutnya ada properti kelompok. Properti kelompok ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, peran. Jadi peran pada studi kasus NASA ini ialah penyelidikan Columbia mengungkap bahwa para insinyur NASA telah memutuskan sejak awal dalam misi tersebut bahwa busa yang jatuh tidak membahayakan pesawat tersebut maupun awak kabinnya. Meskipun sekarang secara umum telah diterima bahwa hal ini adalah faktor tunggal yang menyebabkan kehancuran pesawat tersebut. Yang kedua adalah norma. Norma di sini ialah standar perilaku yang dapat diterima dengan baik di dalam suatu kelompok dan digunakan oleh semua anggota kelompok tersebut. Jadi norma yang ada pada studi kasus NASA ini ialah diketahui bahwa telah terjadi 5 kali rapat yang membahas soal busa, tetapi semua insinyur sepakat bahwa tidak perlu melakukan tindakan apapun. Yang ketiga ada status. Jadi status di sini ialah posisi yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota oleh orang lain. Jadi status yang ada pada kasus ini adalah senior manager Johnson Space Center menolak informasi yang ada dengan mengesampingkan para insinyur. Jadi senior manager Johnson Space Center ini tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan para insinyur tersebut dan dia berpikir bahwa ada hal lain, ada faktor lain yang menyebabkan kehancuran pesawat tersebut. Selanjutnya ada besaran. Besaran pada studi kasus ini ialah telah terjadi 5 kali rapat yang membahas soal busa, tetapi semuanya sepakat bahwa tidak perlu melakukan tindakan. Sudah tidak ada yang tahu kemana lagi pendapat kecil harus dilayangkan. NASA memutuskan Columbia untuk tetap terbang. Selanjutnya ada kekompakan. Jadi kekompakan di sini adalah keadaan di mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Jadi kemungkinan jawabannya adalah kelompok di NASA tersebut menekan persetujuan pendapat sedemikian kuatnya hingga mereka menahan perbedaan pendapat. Para insinyur lebih mengkhawatirkan masalah terpenuhinya jadwal penerbangan ketimbang risiko keselamatan penumpang. Ditambah lagi dengan sudah lelahnya mereka sehingga mereka menetapkan laporan akhir yang menyimpulkan seiring waktu secara perlahan dan tanpa disengaja pemeriksaan dan penyeimbangan yang dimaksud untuk meningkatkan keamanan telah terkikis dan tergantikan oleh proses-proses terperinci yang menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dan konsensus yang tidak disahkan, tetapi komunikasi yang efektif, kurang adanya tekanan yang diberikan kelompok kepada individu. Yang terakhir ada keragaman. Jadi keragaman ini adalah sejauh mana anggota kelompok memiliki kesamaan atau perbedaan satu sama lain. Jadi karena para insinyur yang secara langsung berhubungan dengan proses pengambilan keputusan merasa yakin bahwa busa tersebut tidak menimbulkan risiko, mereka tidak menyampaikan hasil diskusi mereka ke permukaan.
Meskipun terdapat perbedaan, para insinyur lain menyatakan bahwa material tersebut dapat berpotensi menjadi penyebab kerusakan yang menimbulkan bencana besar, yaitu kecelakaan pesawat Columbia tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengambilan keputusan kelompok. Pada kasus ini, mereka menggunakan 4 cara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan kelompok. Penyelidik Columbia mengungkapkan bahwa para insinyur NASA telah memutuskan sejak awal dalam misi tersebut bahwa busa yang jatuh tidak membahayakan pesawat ulang-alik tersebut atau awaknya. Meskipun secara umum telah diterima bahwa ini adalah faktor tunggal yang menyebabkan kehancuran pesawat ulang-alik tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan individu. NASA memiliki deretan panjang sejarah dalam menekankan perbedaan-perbedaan di antara individu, khususnya ketika perbedaan-perbedaan tersebut mengancam citra lembaga tersebut atau mempengaruhi jadwal peluncuran. Individu ditekan untuk memiliki pandangan yang sama dengan sebagian besar individu lain dalam kelompok. Kelompok di NASA tersebut akan menekankan persetujuan pendapat sedemikian kuatnya hingga mereka menahan perbedaan pendapat. Yang ketiga, pemikiran kelompok dari perbesaran kelompok. Ada beberapa insinyur yang terlibat dalam misi Columbia dan sangat yakin bahwa yang jatuh tersebut merupakan ancaman terhadap misi tersebut, tetapi memilih untuk tidak berbicara. Sebelumnya, mereka telah mencoba mengingatkan para petinggi namun diabaikan. Keputusan yang menyatakan jatuhnya busa tidak bahaya dibuat secara grup think yang menyebabkan banyak kesalahan. Munculnya pendapat keliru dalam kelompok ditambah pula dengan tekanan tinggi yang mengharuskan NASA berada pada satu suara sehingga semua setuju dengan penilaian tersebut. Yang terakhir adalah teknik pengambilan keputusan kelompok. Diketahui bahwa telah terjadi 5 kali rapat yang membahas soal busa tetapi semuanya sepakat bahwa tidak perlu melakukan tindakan. Dari materi yang telah kelompok kami bahas, kami menyimpulkan bahwa dalam organisasi banyak dijumpai kelompok. Pada umumnya, manusia menjadi anggota dari suatu organisasi akan cenderung untuk mencari keakraban lain dalam kelompok-kelompok tertentu. Tidak ada alasan apapun mengapa seseorang memutuskan untuk berkelompok. Sebagian besar orang menjadi anggota dari beberapa kelompok, tidak hanya dari satu anggota saja. Jelas bahwa kelompok yang berbeda akan memberikan manfaat yang berbeda pula bagi para anggotanya. Kelompok dapat mengubah motivasi individu atau kebutuhan dan bisa mempengaruhi perilaku individu dalam suatu kondisi organisasi. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia senang berinteraksi dengan orang lain. Hal ini membuat orang lebih terbuka dan saling percaya. Ketika hal ini terjadi, membuat orang lebih memahami pekerjaan mereka. Struktur kelompok menjadi lebih baik sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas. Sekian pemaparan kasus yang terjadi pada lembaga NASA di Amerika Serikat. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.